Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Gone yang dirilis pada tahun 2012. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jill yang terlihat sedang menelusuri hutan lindung dengan membawa tas yang di dalamnya berisikan map dan buku catatan kecil. Tujuan kedatangan Jill ke sana adalah untuk mencari letak sumur mati tempat di mana dia pernah disekap. Ternyata dahulu Jill memiliki masa lalu yang kelam yang berhubungan dengan hutan itu, di mana Jill pernah diculik dan disekap di sebuah sumur mati oleh seorang psikopat. Selain Jill, di sumur itu juga terdapat banyak tulang belulang yang kemungkinan besar merupakan korban-korban yang telah meninggal akibat dibunuh oleh psikopat itu. Ketika psikopat itu menculik Jill dan berniat untuk membunuh Jill, ternyata keberuntungan lebih berpihak pada Jill, di mana Jill berhasil melakukan perlawanan dengan menusuk psikopat dengan menggunakan tulang yang dia temukan di sumur itu, sehingga ia pun dapat melarikan diri dari kejaran psikopat tersebut. Jill kemudian melaporkan semua kejadian yang ia alami pada pihak kepolisian. Tapi sayang ketika para polisi mencari sumur tempat Jill disekap, pihak polisi tidak dapat menemukannya. Jill juga bercerita tentang penyiksaan yang dilakukan oleh psikopat itu kepadanya. Namun ketika mengecek tubuh Jill, polisi tidak menemukan tanda-tanda penyiksaan yang didapatkan oleh Jill. Hal tersebutlah yang membuat polisi semakin percaya bahwa Jill mungkin saja mengalami halusinasi. Hal lain yang membuat polisi semakin percaya jika Jill hanya mengalami halusinasi adalah karena menurut riwayat kesehatan Jill ternyata pernah dirawat oleh dokter psikiater setelah kematian orang tuanya. Itulah sebabnya Jill datang ke hutan itu dengan membawa map karena dia ingin mencari sumur tempat dirinya disekap dulu. Jill hanya ingin membuktikan pada pihak kepolisian bahwa memang benar ia sempat disekap oleh seorang psikopat. Setiap harinya Jill berjalan menelusuri hutan lindung yang sangat luas itu demi membuktikan bahwa dirinya tidak gila. Setiap kali dia selesai menelusuri daerah di hutan itu, dia akan memberi tanda pada mapnya sehingga dia bisa pergi menelusuri daerah lain di hutan tersebut. Karena hari sudah semakin sore dan Jill masih belum menemukan sumur tersebut, akhirnya Jill memutuskan untuk pulang dan akan mencarinya di lain waktu. Sesampai di rumah, Jill langsung membersihkan dirinya. Setelah kematian orang tuanya, Jill hanya tinggal bersama dengan adiknya yang bernama Molly. Saat ini Molly sedang sibuk menempuh jenjang pendidikan kuliah. Dia pun terlihat sangat fokus belajar untuk ujiannya besok hari. Setelah Jill selesai mandi, Jill berpamitan pada Molly untuk pergi ke tempat latihan bela diri. Semenjak tragedi penculikan yang dialami oleh Jill berniat untuk mencari psikopat yang telah menculiknya. Sebagai persiapannya, Jill mengikuti kelas bela diri agar dirinya memiliki ilmu pertahanan diri untuk melawan psikopat itu suatu saat nanti. Jill sangat yakin jika dirinya pasti akan bertemu lagi dengan psikopat tersebut. Jill tahu jika psikopat itu pasti akan terus mengejarnya karena hanya Jill saja satu-satunya korban yang berhasil selamat. Setelah selesai latihan bela diri, Jill pun berangkat ke tempat kerjanya di sebuah kafe bernama The Lucky Star. Jill bekerja sebagai seorang pelayan kafe dan biasanya Jill mendapatkan si malam ketika bekerja. Sebelum berangkat kerja, Jill menerima telepon dari Molly yang meminta tolong pada Jill untuk membangunkannya besok pagi karena Molly memiliki jadwal ujian yang sangat penting. Kemudian Jill pun segera melakukan pekerjaannya. Ketika sedang sibuk bekerja, Jill mendapat uang tip dengan jumlah yang lumayan banyak. Pelanggan yang memberi uang tip itu sengaja memberikan uang tipnya lewat perantara orang lain, sehingga Jill tidak sempat melihat wajah dari orang yang memberinya uang tip tersebut. Jill pun merasa heran mengapa pelanggan itu memberinya uang tip dengan jumlah yang lumayan banyak. Padahal Jill sendiri tidak sempat melayani pelanggan tersebut. Jill segera memberitahukan hal itu pada rekan kerjanya bernama Sharon. Sharon berpikir bahwa mungkin saja hari ini merupakan hari keberuntungan Jill. Beberapa jam pun berlalu dan kini hari sudah menunjukkan waktu pagi hari. Setelah pekerjaannya selesai, Jill segera pulang ke rumah. Dalam perjalanan menuju mobilnya, Jill terlihat sangat was-was pada orang asing yang berpapasan dengannya. Sesampai di rumah, Jill pun langsung pergi menuju kamar Molly untuk membangunkannya. Tapi ketika dia membuka pintu kamar Molly, dia sangat bingung karena Molly tidak ada di kamarnya. Jill pun mencari keberadaan Molly di sekitar rumah, namun Molly tidak ada di mana-mana. Jill telah menelpon HP Molly juga, tapi HP Molly tidak aktif sehingga Jill hanya meninggalkan pesan suara saja. Setelah mengecek sekeliling rumahnya, Jill menyadari jika Molly telah diculik oleh psikopat yang dulu pernah menculik Jill. Jill sangat yakin tentang hal ini dikarenakan dirinya menemukan banyak kejanggalan tentang menghilangnya Molly, seperti buku-buku Molly yang masih ada pada tempatnya, baju piyama yang digunakan Molly tadi malam tidak ada di lemarinya, serta anting-anting Molly yang dia temukan di lantai.
Dengan cepat Jill pun segera pergi menuju kantor polisi dengan membawa setumpuk kertas yang berisikan hasil penyelidikan Jill tentang menghilangnya banyak wanita selama beberapa tahun terakhir. Sesampai di kantor polisi, Jill bertemu dengan beberapa polisi yaitu Letnan Ray, Sersan Powers, Detektif Erika, dan juga Detektif Peter. Jill pun langsung memberitahu mereka tentang adiknya yaitu Molly yang telah menghilang pagi ini. Jill sangat yakin jika Molly ini diculik ketika dia sedang tertidur. Jill sangat yakin jika dia diculik karena Molly tidak akan pernah meninggalkan rumah tanpa memberitahu Jill. Selain itu, hari ini Molly juga memiliki jadwal ujian sehingga sangat tidak mungkin jika Molly melewatkan ujiannya itu secara tiba-tiba. Jill juga memperlihatkan hasil pendidikannya tentang banyak wanita yang diculik ketika mereka sedang tertidur sama seperti yang dialami oleh Molly. Meskipun Jill telah menjelaskan semuanya, para polisi tidak mau percaya pada perkataan Jill dikarenakan Jill ini memiliki gangguan mental. Di saat semua orang tak percaya padanya, seorang detektif yaitu Peter merasa tertarik pada kasus Jill. Peter pun langsung memberikan nomornya serta meminta nomor Jill agar mereka bisa lebih mudah dalam berkomunikasi. Setelah itu, Jill yang kesal pada para polisi lebih memilih untuk mengusut kasus menghilangnya Molly sendirian saja. Tak berselang lama datanglah Billy ke rumah Jill. Di sana Billy memberitahu Jill jika Molly sedang tidak bersamanya. Agar Jill tidak khawatir lagi, Billy berjanji akan pergi menuju kampus nanti sore untuk mengecek keberadaan dari Molly. Kemudian Jill pun mulai bertanya-tanya pada tetangganya tentang kejadian tadi malam. Apakah mereka melihat sesuatu yang aneh di rumahnya tadi malam? Jill pun berniat bertanya pada seorang pria yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Dari perkataan tetangga Jill yang lain, setiap malamnya pria itu tidak pernah tertidur dan mungkin saja dia bisa memberikan informasi tentang sesuatu yang terjadi di rumah Jill tadi malam. Pria itu mengaku bahwa tadi malam dia sempat mendengar suara klakson mobil sebanyak 2 kali. Mobil misterius itu terparkir di depan rumah Jill. Secara samar-samar pria itu melihat si pengemudi mobil duduk sebentar di depan rumah Jill. Pria itu juga sempat melihat jenis mobil itu yang merupakan mobil van berwarna biru dan abu-abu bertuliskan All Hours. Jill pun segera pulang ke rumahnya untuk mencari tahu mobil apa yang dimaksud oleh tetangganya tersebut. Lalu dia pun mendapat informasi bahwa mobil van yang dimaksud adalah mobil van milik toko ahli kunci. Dengan cepat Jill pun segera pergi ke toko ahli kunci tersebut. Sesampai di sana, Jill langsung bertemu dengan bos pemilik toko ahli kunci. Di sana dia pun bertanya pada pemilik toko itu, apakah dia pernah memarkirkan mobil van-nya di depan rumah Jill kemarin malam. Pemilik toko itu pun berkata jika dia tidak tahu akan hal tersebut, dikarenakan pada malam hari anaknya lah yang menjaga toko pada si malam. Pemilik toko itu segera memanggil anaknya yang bernama Nick. Jill pun langsung bertanya pada Nick, apakah dia sempat membawa mobil van lalu memarkirkannya di depan rumah Jill. Nick pun mengaku bahwa dirinya tidak pernah membawa mobilnya ke depan rumah Jill. Jika memang bukan Nick dan ayahnya yang telah memarkirkan mobil itu di depan rumahnya, lalu siapa orang yang memarkir mobil di depan rumahnya kemarin malam? Ayah Nick berpikir mungkin saja orang yang memberi informasi itu salah melihat mobil yang benar. Dengan kecewa, Jill pun segera keluar dari toko tersebut. Di parkiran, Jill yang merasa penasaran dengan isi di dalam van, Jill pun akan masuk dalam mobil van milik toko itu untuk mengecek bukti-bukti yang bisa mengarahkannya pada psikopat itu. Di sana, Jill menemukan struk belanja 2 lakban dari sebuah toko perkakas. Selain itu, Jill juga menemukan lakban yang mirip seperti lakban yang digunakan oleh psikopat itu. Tiba-tiba saja Nick menciduk Jill yang masuk dalam mobil van-nya. Jill langsung menodongkan pistol dan mulai bertanya pada Nick, apakah dia yang telah menculik adiknya yaitu Molly. Tentu saja Nick langsung menyangkal tuduhan itu dan dia mulai memberitahu Jill bahwa kemarin malam sebenarnya ada seorang pria bernama Digger yang meminjam mobil van itu dengan alasan ingin memindahkan barang. Jill pun terus memaksa Nick untuk menjelaskan siapa sosok Digger sambil terus menodongkan pistol pada Nick. Tak berselang lama datanglah ayah Nick ke tempat mereka. Tak ingin dia ditangkap, Jill pun segera kabur dari tempat itu. Kemudian Jill menelpon Sersan Powers untuk melaporkan semua bukti yang dia temukan tentang psikopat itu. Tak lama kemudian Sersan Powers mengetahui jika Jill saat ini sedang membawa pistol. Sersan Powers mengetahui hal ini dikarenakan pihak kepolisian menerima laporan dari Nick dan juga ayahnya yang mengatakan bahwa mereka ditodong pistol oleh Jill. Sersan Powers meminta Jill untuk segera datang ke kantor polisi untuk menyerahkan pistol yang dia bawa. Tentu saja Jill tidak mau melakukan hal itu karena dia tahu jika dirinya kantor polisi, maka mereka akan menangkap Jill dan Jill pun tidak akan bisa mencari Molly. Kemudian Letnan Ray memerintahkan Sersan Powers dan polisi lainnya untuk sesegera mungkin menangkap Jill yang masih berkeliaran di luar sana. Kemudian Jill pun segera pergi ke toko perkakas yang tertera pada struk belanja yang dia temukan di mobil van.
Sesampai di toko berkakas, Jill tiba-tiba mendapat telepon dari Billy yang memberitahukan Jill bahwa Molly tidak ada di tempat ujian. Namun anehnya teman Molly bernama Trey juga absen dari ujian tersebut. Billy pun mendapat informasi tentang Trey yang ternyata sangat menyukai Molly. Billy pun berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal Trey dan langsung memberitahukan alamat itu pada Jill. Kebetulan Jill berada dekat dengan apartemen yang ditinggali oleh Trey, maka Jill yang akan pergi ke sana. Tapi sebelum itu, Jill akan pergi ke toko berkakas terlebih dahulu untuk menanyakan tentang struk belanja yang ia dapatkan di mobil van milik toko kunci. Jill pun bertanya pada seorang penjaga toko sekaligus pemilik toko untuk menanyakan seseorang yang pernah membeli beberapa barang sesuai dengan struk belanja yang ia temukan tadi. Pemilik toko itu ternyata mengingat sosok pria yang telah membeli beberapa barang sesuai dengan struk belanja tersebut. Dia mengendarai sebuah mobil bermerek Chrysler Imperial berwarna merah keluaran tahun 1999. Selain memberikan Jill petunjuk mobil yang digunakan oleh pria itu, pemilik toko juga memberitahukan jika pria tersebut tinggal di sebuah hotel bernama Royal. Setelah mendapatkan petunjuk tersebut, Jill pun bergegas pergi menuju Hotel Royal. Akan tetapi ketika Jill sampai di pintu depan toko, ia melihat para polisi yang sedang mengecek mobil yang dikendarai oleh Jill. Ternyata para polisi sudah mengetahui keberadaan Jill yang saat ini sedang berada di toko perkakas. Tak ingin ditangkap oleh para polisi, Jill pun beralasan pada pemilik toko bahwa dirinya ingin pergi ke toilet. Pemilik toko itu pun langsung mengantarkan Jill menuju toilet. Setelah Jill berada di toilet, polisi pun tiba dan menanyakan keberadaan seorang wanita berambut pirang pada pemilik toko tersebut. Pemilik toko pun memberitahu mereka bahwa wanita yang dicari polisi yaitu Jill sedang berada di dalam kamar mandi. Mendengar hal itu, para polisi dengan segera mengecek kamar mandi. Namun beruntungnya Jill sudah berhasil melarikan diri lewat ventilasi. Sementara itu, Jill pun sedang berlari menjauhi para polisi. Dengan kecerdikan yang dimiliki oleh Jill, Jill pun menyamar menjadi seorang siswa dengan berkumpul bersama dengan dua anak remaja lainnya. Hey, had like dinner with him 3 ton. How would you like to see Justin Bieber at the Rose? Oh my god. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Jill pun pergi ke apartemen Trey untuk menanyakan keberadaan dari Molly. Akan tetapi Trey menjawab bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai keberadaan dari Molly. Tak percaya dengan perkataan dari Trey, Jill pun nekat masuk ke dalam apartemennya hanya untuk mencari keberadaan dari Molly. Setelah menggeledah tempat tinggal Trey, Jill tidak menemukan keberadaan dari Molly. Mengetahui jika Trey tidak ada sangkut pautnya dengan menghilangnya Molly, Jill pun segera pergi menuju Royal Hotel yang merupakan tempat tinggal pria yang telah menculik Molly. Di dekat Royal Hotel, Jill bertanya pada seorang pria mengenai mobil bermerek Chrysler Imperial berwarna merah keluaran tahun 1999. Pria itu pun menjawab bahwa mobil itu dimiliki oleh seorang pria bernama Jim McCoy dan dia tinggal di Royal Hotel dengan kamar bernomor 2A. Mendapatkan informasi tersebut, Jill pun segera pergi ke tempat tinggal Jim. Namun sesampai di sana, Jill tidak dapat menemukan keberadaan dari Jim. Hanya saja Jill menemukan lakban yang digunakan oleh Jim untuk menyekap Jill di dalam sumur mati tersebut. Tak hanya itu saja, Jill juga melihat ada makanan hewan yang digunakan Jim untuk memberi makan Jill sewaktu dia disekap di dalam sumur. Mulai dari sinilah Jill semakin percaya jika Jim merupakan psikopat yang telah menculik Molly dan juga psikopat yang pernah menculiknya dulu. Selain itu, di sana Jill menemukan petunjuk lainnya berupa korek api berlogo The Lucky Star yang merupakan tempat kerja Jill. Akhirnya Jill menyadari bahwa pria yang memberinya uang tip dengan jumlah yang banyak merupakan seorang psikopat yaitu Jim. Akan tetapi sayangnya Jill tidak sempat melihat wajah dari Jim. Tiba-tiba saja ada seorang pria yang datang ke tempat itu dan Jill secara spontan menggunakan skill bela dirinya untuk menaklukkan pria tersebut. Ternyata pria itu hanyalah seorang petugas kebersihan bernama Sam. Kemudian Jill pun bertanya pada Sam apakah Sam memiliki mobil yang bisa digunakan atau tidak. Sam sontak menjawab jika dirinya memiliki mobil rongsokan. Kebetulan Sam memiliki mobil, Jill pun berniat menyewa mobil Sam dalam beberapa jam saja. Di tengah perjalanan, Jill pun mendapat telepon dari psikiaternya bernama Anna. Anna menyuruh Jill untuk menyerahkan diri ke polisi karena polisi baru saja menelponnya dan memberitahukannya tentang Jill yang berkeliaran dengan membawa pistol. Tentu saja Jill menolak menyerahkan diri ke polisi karena jika ia ditahan maka tidak ada orang yang akan mencari keberadaan dari Molly. Jill sudah lelah bercerita dan menjelaskan tentang segalanya pada pihak polisi, namun tak ada satupun polisi yang percaya dengan cerita Jill. Polisi malah menganggap Jill sebagai orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Jika Jill memang tidak berani menyerahkan diri ke polisi, maka Anna meminta Jill untuk datang saja ke tempatnya dan bercerita mengenai apa yang telah terjadi. Anna bisa menjamin jika tempatnya sangat aman dan tidak akan ada polisi yang datang ke tempatnya. Jill yang sangat cerdik tidak akan mudah dibohongi dan ia telah mengetahui jika Anna sebenarnya sedang bersama dengan polisi.
Jill pun memiliki ide untuk mengecoh para polisi dan memberitahukan bahwa Jill saat ini sedang berada di parkiran bawah. Anna yang mendengar hal itu langsung menyuruh polisi untuk menangkap Jill yang berada di parkiran bawah. Ternyata ide Jill berhasil mengecoh para polisi. Kemudian Jill pun berniat untuk pergi ke rumah Sharon dan memberitahukan Sharon tentang Molly yang telah diculik oleh pria bernama Jim, orang yang telah memberinya tip. Sharon ini ternyata mengenal Jim karena Jim sering berkunjung ke tempat kerja mereka. Bahkan selain mengenal Jim, Sharon juga mengetahui nomor telepon Jim yang telah ia catat di sarip kertas. Melihat hal tersebut, Jill pun langsung mengambil kertas yang berisikan nomor Jim. Dengan cepat, Jill pun pergi dari rumah Sharon dan berniat menelpon Jim di perjalanan nanti. Di tengah perjalanan, Jill tidak menduga jika polisi mulai mengejarnya. Tak ingin ditahan oleh polisi, Jill pun mulai mengecoh polisi lagi dengan menaruh mobilnya di rumah orang lain. Sementara Jill itu sendiri akan pergi ke rumah Sharon yang kebetulan berada tak jauh dari tempat tersebut. Hey, in the car! Show your hand! Sesampai di rumah Sharon, Jill pun berniat memejam mobilnya. Saat ini Jill sedang menjadi buronan polisi akibat dirinya yang membawa pistol. Jika Jill tertangkap oleh polisi, maka tidak ada orang yang bisa menyelamatkan Molly. Mengetahui Jill sedang kesusahan, Sharon pun langsung memejamkan mobilnya pada Jill. Jill pun segera pergi mencari tempat yang aman. Setelah keadaan dirasa aman, Jill mulai menelpon Jim. Jill pun langsung memberitahukan identitasnya bahwa Jill merupakan salah seorang korban Jim yang berhasil kabur dari sumber mati. Jill bertanya pada Jim di mana keberadaan Molly saat ini. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Jim malah menyuruh Jill untuk pergi ke hutan lindung tempat di mana Jill disekap di sumber mati. Karena Jill tak ingin adiknya kenapa-napa, Jill pun menuruti perintah Jim dengan pergi ke hutan lindung yang dimaksud. Di tengah perjalanan, Jill mendapatkan telepon kembali dari Billy yang memberitahukan Jill bahwa Molly sudah kembali ke rumah. Jill pun meminta Billy untuk memberikan telepon itu pada Molly. Akan tetapi Billy mulai beralasan jika Molly sedang mandi. Jill yang mendengar hal itu tidak mudah percaya pada perkataan Billy. Ternyata Billy sedang dipaksa oleh Erika untuk berbohong pada Jill dengan mengatakan Molly sudah pulang ke rumah. Hal itu sengaja dilakukan untuk memancing Jill agar mau pulang ke rumahnya. Tapi ternyata Jill tidaklah sebodoh itu. Jill tahu jika Billy hanya disuruh untuk mengikuti perintah dari polisi. Jill pun memberitahu Billy tentang dirinya yang akan menemui seorang psikopat yang telah menculiknya dulu dan sekarang dia telah menculik Molly. Awalnya Billy tidak setuju dengan ide tersebut dan meminta Jill untuk kembali. Tapi Jill lebih memilih untuk menghiraukan perkataan dari Billy dan segera pergi ke hutan lindung. Sesampai di hutan, Jill kembali menelpon Jim untuk memberitahukan Jim bahwa ia sudah sampai di hutan tersebut. Kemudian Jim pun memberikan arahan pada Jill jalan menuju sumber mati. Singkat waktu, Jill pun sudah sampai di sebuah tempat sesuai dengan perintah Jim. Di sana Jill pun melihat ada tenda yang berdiri dan ketika ia masuk ke dalamnya, alangkah terkejutnya Jill melihat foto-foto korban wanita termasuk Molly yang dalam keadaan disekap. Tak jauh dari tenda, Jill pun berhasil menemukan sumber mati yang telah lama ia cari-cari. Di bawah sana, Jill melihat seseorang yang berada di bawah sana dan ternyata itu hanyalah sebuah manekin. Tiba-tiba saja Jim muncul di sumur itu dan langsung menarik kaki Jill hingga membuat Jill pun terjatuh ke dalam sana. Kesempatan itu digunakan Jim untuk membunuh Jill agar tidak ada satu orang pun yang mengetahui bahwa sosok Jim yang merupakan psikopat yang telah membunuh banyak wanita. Berkat keahlian bela diri yang dimiliki oleh Jill, Jill pun mampu menaklukkan Jim untuk sementara waktu. Lalu Jill mengeluarkan pistol yang ia bawa sejak tadi dan langsung menembak kaki Jim hingga membuatnya merasa kesakitan. Dari atas, Jill memaksa Jim untuk memberitahukan di mana keberadaan dari Molly. Jika Jim tidak mau memberitahukan keberadaan dari Molly, maka Jill tidak akan segan-segan menembak Jim. Jim pun dengan terpaksa mengaku bahwa Molly saat ini berada di ruang bawah tanah rumah Jill. Jim terpaksa memberikan Molly obat bius yang sangat kuat agar Molly pingsan selama 1 hari penuh. Jadi selama ini Molly tidaklah diculik, melainkan ia dibuat tidak sadarkan diri selama seharian penuh berada di ruang bawah tanah rumah Jill. Jill pun langsung menuangkan bensin ke dalam sumur mati dan berniat membunuh Jim dengan cara membakarnya hidup-hidup. Setelah kematian Jim, Jill pun bergegas pulang ke rumah. Sementara itu ternyata perkataan Jim memang benar. Molly terbangun di ruang bawah tanah rumah Jill. Di sana Molly pun kaget melihat ada banyak polisi yang sudah berada di rumahnya. Molly pun bercerita pada mereka semua tentang dirinya yang disekap di ruang bawah tanah.
Polisi seketika terkejut mendengar pengakuan dari Molly bahwa ternyata memang benar ada seseorang yang telah menyekap Molly. Tapi ketika Molly bertanya di mana keberadaan dari Jill, Billy pun menjawab bahwa Jill saat ini sedang pergi untuk bertemu dengan psikopat tersebut. Karena polisi telah menganggap semua perkataan Jill hanya bohong, membuat Molly menjadi sangat marah pada polisi karena mereka terlambat untuk bertindak. Jika sampai terjadi apa-apa pada Jill, maka Molly tidak akan bisa memaafkan mereka semua. Tak lama kemudian datanglah Jill yang dalam keadaan sehat. Molly pun merasa sangat senang bertemu dengan Jill dan dia langsung memeluknya. Kemudian Jill mulai membisikkan ke telinga Molly mengenai psikopat itu yang telah ia bunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Meskipun psikopat itu telah musnah, Jill dan Molly memilih untuk diam saja ketika ditanya oleh polisi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jill sepertinya sudah merasa kesal dengan tindakan polisi yang tidak mau percaya dengan perkataannya. Scene akhir memperlihatkan Letnan Ray yang mendapat dokumen misterius dan ketika dibuka, ternyata di dalamnya berisikan berkas-berkas pembunuhan yang dilakukan oleh Jim serta foto-foto korban wanita termasuk Jill. Tak hanya itu saja, di dalam berkas itu juga terdapat sebuah map yang menunjukkan letak di mana sumur mati itu berada. Kemungkinan besar setelah kejadian itu, para polisi pun merasa sangat menyesal karena tidak percaya pada perkataan Jill mengenai psikopat tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.